Halo, salam sehat alami bersama Pak Har, konsultan herbal medicines. Begitu banyak yang masuk ke kami yang menanyakan, Pak, apa sih rematik asam urat? Ini memang kasus ini kasus klasik. Bedanya asam urat dengan rematik. Ya, jadi rematik adalah salah satu penyakit yang berhubungan dengan sendi, berhubungan dengan tulang, berhubungan dengan otot yang disertai nyeri. Ada kurang lebih 115 jenis rematik dan salah satunya rematik asam urat. Rematik gout adalah rematik ditemukan pertama kali di zaman raja-raja Romawi. Yaitu kenapa? Karena mereka senang mengkonsumsi makanan yang enak-enak. Ada seafood, ada daging, ada kacang polong, ada sayur-sayuran. Dan semua inilah dalam bentuk protein, kan? Protein ini penting semua buat tubuh. Namun apabila kita berlebihan, tubuh tidak mampu lagi memetabolisme protein tadi, sehingga menyebabkan kadar asam urat kita meningkat. Berapa sih normalnya? Normalnya pada perempuan lah 6,7 kadar miligram per desiliter. Sedangkan pada laki-laki lah kurang lebih 7 tadi. Nah, apabila ini meningkat akibat daripada konsumsi tadi daging, terus jeroan, seafood, ya kan. Tetapi ada masalah dengan gangguan metabolik, maka asam urat tadi bisa meningkat sampai di atas 12. Dan ini adalah satu indikator bahwa ada gangguan metabolisme di sistem pembuangan kita. Ya kan? Nah, pada rematik asam urat ini diderita pada orang-orang dewasa, laki-laki, perempuan, terutama laki-laki biasanya ada lebih sering, ya kan. Tapi perempuan nanti pada saat dia memasuki masa menopause sama jumlahnya. Ya. Di dalam rematik asam urat, rematik gout ini yang perlu diwaspadai lah, apa sih gejalanya? Ini penting sekali, sehingga orang memahami, oh ini saya terkena rematik asam urat. Jadi rematik pada saat kita habis makan sate kambing jam 7 atau habis makan seafood, kira-kira 6 jam nanti proses metabolisme terjadi. Kalau asam urat tadi tidak cepat-cepat dibuang dan menumpuk ke tingkat keasamannya lebih dari 7 atau lebih dari 8, maka berubah bentuknya menjadi kristal dan bentuknya persis seperti jarum pecahan kaca. Di mana dia? Dia karena dia kristal, maka menuju pada tingkat yang paling rendah itu di jempol kaki. Tadi jam 6 makan, jam 12 malam serangan. Sakitnya luar biasa, cekot, ya kan. Nah, biasanya besok akan hilang, malamnya akan serangan lagi. Nah, ini biasanya pasien tidak akan bisa bekerja karena sakitnya luar biasa. Pada kondisi rematik asam urat sudah tinggi sekali, maka sebaiknya pergi ke dokter. Ya kan, sebaiknya. Namun kalau dia, aduh Pak, nggak ada kesempatan, ada nggak cara-cara pengobatan herbal? Tentu saja ada, tapi harus ada, itulah kaidah-kaidahnya. Pertama sekali adalah sebelum kita mengkonsumsi obat herbal harus memahami dulu penyakitnya, memahami tanamannya, memahami efek kerjanya, memahami dosisnya, dan juga memahami tentu saja tingkat keamanannya, apakah produk-produk tadi sudah mendapatkan izin dari BPOM. Ini penting sekali. Nah, untuk rematik asam urat ada 3 gejala. Yang pertama terjadi bengkak, terjadi nyeri, dan terjadi kerusakan sendi. Nah, oleh karena itu pengobatannya juga harus 3 tadi, di samping juga asam uratnya harus diturunkan. Oleh karena ini kita bicara pengobatan alami, yang paling pas adalah itulah untuk mengatasi nyeri ditemukanlah yaitu ekstrak gingerol yang ada di jahe kuning. Sekali lagi, bukan jahe merah. Kenapa? Karena jahe merah banyak mengandung zat berbahaya yang namanya sogol. Identiknya kalau kita minum jahe merah panas. Nah, panas itulah mengganggu lambung. Akibatnya bisa terjadi pendarahan lambung atau irisan lambung. Tetapi jahe kuning dialah lebih mengandung gingerol tipe 8 yang bersifat 3, anti nyeri, anti radang, dan bisa memblokir zat ini. Nah, ini sudah dibuktikan dalam Science of Nature oleh Profesor Roy Altman, itu di
Rumah Sakit John Hopkins, di mana dipresentasikan dalam Kongres Reumatologi bahwa jahe kuning tadi bisa menghambat 3 zat. Ini di sini tahun 2000 ya. Bisa menghambat prostaglandin, bisa menghambat tanpa mengganggu lambung. Jadi sangat-sangat selektif dan juga bisa bisa menghambat lepasnya sitokin sehingga sangat-sangat aman untuk pengobatan jangka panjang. Jadi sekali lagi adalah jahe kuning yang mengandung ginjal. Tapi karena asam urat ini adalah tadi perlu diturunkan kadarnya, maka diperlukanlah zat yang namanya 3N-butil petalit yang ada di biasanya ekstrak biji seledri dan juga batang seledri. Selain itu, rematik asam urat ini merusak daripada sendi-sendi, mulai dari sendi mata kaki sampai lutut dan kadang-kadang sampai bau, karena serangannya terus mulai dari mata kaki sampai ke bawah. Oleh karena itu perlu diberikan antioksidan. Antioksidan yang paling kuat di dunia adalah yang namanya kurkumin atau kunyit. Jadi bapak-bapak kalau minum jamu, lihat tukang jamunya. Kalau nggak kuning, maka kemungkinan bukan asli, karena kunyit inilah tanda-tandanya dia mengandung antosianin warnanya kuning oranye. Ini antioksidan yang bisa menghambat kerusakan sendi tadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mengatasinya? Rematik asam urat. Nah, sekarang di Indonesia sudah ada hadir produk nutraceutical, yaitu tingkat herbal yang paling tinggi, tingkat keamanannya yang mengandung gingerol dari ekstrak jahe kuning, mengandung biji seledri 3N-butil petalit, dan mengandung juga batang seledri, serta mengandung boswellia itu anti nyeri untuk daerah perifer, serta mengandung kurkumin itu kunyit, yang semuanya ada di dalam remak. Jadi kalau terkena rematik akut asam urat, maka diremak saja. Ini mudah sekali. Ya, pada orang-orang yang mau makan seafood, mau makan enak, takut terkena serangan asam urat, maka boleh sebagai pencegahan cukup 2 kapsul selama kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau sudah terserang rematik asam urat, maka konsumsilah pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul selama 2 minggu. Setelah reda, diturunkan dosisnya cukup 2 kapsul saja. Rematik asam urat sudah terdaftar di Badan POM, sehingga inilah sudah lolos uji laboratorium tingkat keamanannya. Oleh karena itu, pemirsa, pengobatan herbal alami belum tentu aman. Ada kaidah-kaidahnya, maka kalau terkena rematik asam urat, diremak saja. Tentu saja, sampai jumpa lagi dengan Ahmad Hartono, konsultan herbal medicine, atau Bapak bisa YouTube Ahmad Hartono Channel, subscribe dan bunyikan lonceng, maka akan mendapat tip-tip bukan penyakit rematik saja, tapi penyakit diabetes dan penyakit-penyakit lainnya dengan cara alami, dengan konsep yang bisa dipegang sebagai referensi. Sampai jumpa lagi dengan Ahmad Hartono, sehat alami.